Setelah kelompok anggota keluarga Ling tiba-tiba menyerang Chenan ketika ia baru saja keluar dari wilayah tanah kematian. Chenan pun segera memunculkan pedang di tangannya dan mulai bertarung melawan para anggota keluarga Ling, sehingga setelah cukup lama melakukan pertarungan, ia pun akhirnya berhasil menghabisi dua anggota keluarga Ling menggunakan kemampuan pedangnya. Namun ketika terus melakukan baku hantam, Chenan pun merasakan pertempuran semakin mengerikan dan ia dapat melihat berbagai macam master di sekitarnya semakin banyak saat beberapa orang datang bergabung dengan kelompok pertempuran dari kejauhan, dan sekarang ada 7 master peringkat utama yang mengepungnya. Dengan terus seperti ini, ia pun nyatanya harus terus bertarung sampai titik darah penghabisan. Ya, meskipun kaliannya terbilang sangat hebat, ia pun tampaknya masih tak tahan menghadapi banyak orang yang bahkan dengan begitu banyak master peringkat utama, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan di belakang mereka. Terlebih lagi pada saat ini, tanpa diduga suara siulan pun terdengar di arah kejauhan dan sesosok tubuh bergegas menembus hutan lebat dengan cepat, menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sedikit mulai merasakan situasi panik. Sebab dari siulan panjang itu, ia tahu bahwa sosok itu merupakan seorang master yang sangat hebat, dan betul saja tak lama berselang, sosok itu pun melayang di udara tepat di hadapan Chenan, memiliki penampilan pria tua berjubah abu-abu, sebelum kemudian dengan kemampuan tendangan madunnya, ia pun mulai menendang puluhan bayangan kaki ke arah Chenan secara berurutan. Yang kali ini pun lantas membuat Chenan melihatnya segera mengatasinya dengan mengangkat kedua pedang di tangannya dan terus-menerus menebas puluhan bilah tajam ke arah bayangan kaki di udara. Sehingga ketika kedua kekuatan itu saling menghantam di udara, itu pun segera menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat, mengakibatkan sejumlah pohon di sekitarnya hancur bertumbangan. Dengan pasca ledakan itu, Chenan pun dipaksa mundur beberapa langkah, diikuti si pria tua berjubah abu-abu turun dengan tenang di udara. Hanya 2 dari mereka yang tersisa di lapangan, dan yang lainnya mengepung mereka di sekitarnya. Sebelum kemudian Chenan pun yang merasa penisirin dengan si pria tua berjubah abu-abu, menanyakan padanya mengenai gerangan siapa dirinya dan mengapa juga ia kali ini menyergapnya serta ingin memokatkannya. Tapi di sini si pria tua berjubah abu-abu pun yang mendengarnya hanya menunjukkan raut wajah ganasnya dan tak memberitahu Chenan alasan kelompoknya menyergapnya, dikarenakan mereka kali ini memang mengincarnya untuk menghabisinya. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya hanya menunjukkan tawanya dan berniat untuk menghabisi kelompok si pria tua berjubah abu-abu. Tapi melihat bala bantuan mereka semakin banyak, ditambah para master terkuat lainnya terus berdatangan, memungkinkan dirinya tak sanggup melawan mereka. Chenan pun memutuskan untuk hibrid kabur meninggalkan mereka memasuki lebih dalam ke wilayah hutan. Dengan singkat cerita 3 hari berlalu selama dirinya kabur meninggalkan kelompok pria tua berjubah abu-abu. Chenan pun terus berlari di antara wilayah tanah kematian serta pegunungan sejauh ratusan mil, dan ia berhasil memokatkan 4 master tingkat atas dengan sebagian besar menggunakan serangan diam-diam. Namun selama Chenan terus melakukan pelarian, Megaer pun nyatanya tanpa diduga masih bersembunyi di kegelapan hutan sembari terus mengamati pelarian Chenan, dengan ia memilih untuk tak mengambil tindakan apapun, dikarenakan ia tak mau menunjukkan identitasnya sekaligus khawatir sang penentang langit kemungkinan akan mengincarnya lagi. Dan selama Chenan terus melakukan pelarian, perubahan luar biasa aneh pun juga telah terjadi pada wilayah tanah kematian saat wilayah sekitarnya menjadi semakin gelap seolah-olah meleleh di udara, dan Chenan sekali lagi mencoba memasuki wilayah tanah kematian. Namun tanpa diduga setelah beberapa langkah maju mencoba memasukinya, ia pun terdorong oleh kumpulan energi yang segera mengempaskannya. Tapi demikian Chenan pun tak menunjukkan rasa herannya sama sekali, sebab ia tahu berdasarkan info yang disebutkan sang penentang langit sebelumnya bahwa sebuah formasi agung telah diaktifkan, dan tampaknya tak akan lama lagi wilayah tanah kematian akan mati serta lenyap begitu saja. Dan betul saja ketika keesokan harinya, Chenan pun tiba-tiba menyadari napas kematian yang tumpul dan tekanan berat yang menekan hatinya tiba-tiba menghilang. Serta melihat lebih dekat ke arah TKP tanah kematian, ia pun sontak terkejut terheran-heran menemukan wilayah tanah kematian maupun gunung di sebelahnya secara mengejutkan tiba-tiba menghilang tak tahu rimbanya. Yang meskipun ia nyatanya telah mengetahui peristiwa ini akan terjadi dari info sang penentang langit,
Ia pun masih tetap menunjukkan rasa takjubnya, merasakan fenomena ini tampak sungguh sangat luar binasa. Tapi demikian Chenan pun segera melupakan semua fenomena ini dan merasa tak berdaya apalagi mampu keluar dari sekitaran wilayah tanah kematian, dikarenakan ia menyadari bahwa dirinya kemungkinan tak lagi memiliki penghalang yang aman dan banyak master yang menyergap ratusan mil jauhnya di belakangnya dipastikan tak lagi memperdulikan bahaya di wilayah tanah kematian serta kemungkinan mereka akan segera mendatanginya untuk memokatkannya. Terlebih lagi sekarang, ia tahu para master terkuat sedang mengepungnya dari segala penjuru arah dan hanya arah di mana sebuah lembah tanah kematian asli berada yang belum mereka kepung. Akan tetapi Chenan tahu jika ia melarikan diri ke arah itu, kemungkinan besar dirinya hanya akan semakin jauh dari wilayah kota kebebasan dan dipastikan akan memasuki sebuah kota yang cukup mengerikan. Namun demikian Chenan pun segera menghilangkan semua pemikirannya ini. Sebab yang kali ini hanya bisa dilakukannya adalah melarikan diri ke TKP dalam lembah tanah kematian dikarenakan ia telah menemukan kemampuan para master terkuat yang mengepungnya tanpa sangat OP ditambah lagi dengan beberapa master lainnya yang membantu. Kemungkinan ia dipastikan tak mempunyai peluang untuk menang sehingga buahnya pun memutuskan untuk bergegas melesat memasuki TKP dalam lembah kematian sembari berteriak melontarkan kutukan kerasnya pada master kuat yang mengepungnya akan membalas semua perbuatan mereka ini 2 kali lipat di masa depan. Setelah kepergian Chenan, kelompok master lainnya pun akhirnya datang ke TKP-nya dan mendapati Chenan semakin jauh memasuki lebih dalam ke wilayah lembah tanah kematian. Salah satu master tertinggi pemimpin pasukannya pun sontak menunjukkan teriakan amarahnya dikarenakan ia mendapati kelompoknya kemungkinan tak akan bisa lagi melakukan pengejaran lebih dalam pada Chenan sehingga buahnya pun secara tak berdayanya bisa menulis sebuah catatan pesan bertuliskan anak kematian telah menghilang begitu saja bak legenda, tapi Chenan belum sedikit pun terungkap dan ia telah pergi kabur jauh ke dalam wilayah pegunungan lalu kemudian mengikatnya ke kaki seekor burung merpati dan mengirimkannya pada Ling Yun. Dengan ketika catatan pesan itu sampai ke TKP Ling Yun, ia pun yang membacanya sontak terkejut terheran-heran. Dengan tak menyangka Chenan berhasil lolos dari kejaran para anggotanya sehingga ambonnya pun bertanya-tanya tentang gerangan dirinya. Ya mengapa begitu hoki bisa lolos dari pengejaran, tapi demikian ia pun segera menunjukkan kegirangannya, dikarenakan ia tahu jika Chenan masuk lebih dalam ke wilayah lembah tanah kematian, kemungkinan besar dirinya tak akan bisa keluar dan akan selalu terjebak di sana selamanya, sebelum kemudian ia pun memilih keluar dari penginapannya dan memutuskan bergegas pergi menuju Akademi Shenlan, dengan ketika sampai di sana, di bawah bimbingan seorang murid Akademi Shenlan. Ling Yun pun segera menemukan kantor dekan Akademi Shenlan dan segera memasukinya, menemukan para wakil dekan dari 4 akademi tertinggi sedang berdiskusi membahas tentang wilayah tanah kematian, sehingga buahnya pun segera memberikan salam penghormatan pada mereka, lalu duduk bersandar di kursi sebelum kemudian memberitahukan tentang alasan kedatangannya, yang ingin menceritakan secara rinci apa yang dilihat dan didengarnya di wilayah tanah kematian. Dengan ketika Ling Yun melontarkan laporan ini, ia pun menunjukkan mode melas bercampur ketakutan, mengatakan bahwa ia terlalu takut dan bingung sehingga menghindari masa lalu. Saat ini pun semua dekan yang mendengarnya menunjukkan ketakutan serta kepanikannya, mengira laporan Ling Yun benar-benar kejadian yang sebenarnya dan memilih untuk tak mempermalukannya, melainkan menyuruhnya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai laporannya. Tentu saja mode melas yang ditunjukkan Ling Yun ini hanyalah akting klasiknya saja untuk meyakinkan para dekan, dikarenakan setelah para tuwir ini hanyut dalam laporannya, ia pun secara bagongnya memberitahukan informasi hoak dan mencoba memfitnah Chenan dengan menyebutkan bahwa sang pemuda kocang itu bersekutu dengan dewa iblis di wilayah tanah kematian sebab ia bisa berinteraksi dengannya menggunakan bahasa kuno, dan pada akhirnya sang dewa iblis membawa mereka ke sebuah dunia aneh yang disebut ilusi langit virtual. Tentu saja ketika memberitahukan info hoak ini, Ling Yun pun mengucapkan kata-kata secara cerdik dan berbicara sangat teliti dalam keterampilan bahasa, mencoba menciptakan dengan sengaja situasi di mana sang penentang langit tampaknya sangat bersabar pada Chenan. Dengan setelah melaporkan info hoak ini, Ling Yun pun mulai menampilkan sebuah gambar di hadapan para dekan, menggambarkan situasi di mana kelompoknya dihabisi secara brutal oleh sang penentang langit, dan juga menambahkan informasi bahwa jika seandainya dirinya tak memiliki gulungan sihir penyelamat yang berperan di menit-menit terakhir pelariannya, ia pun merasa khawatir hanya Mengker sajalah yang bisa lolos sendirian. Dan ketika dirinya lolos dari ilusi langit hampa, ia pun melirik sekilas ke belakang mendapati ternyata selain Chenan, para anggota kelompok lainnya secara menyeramkan telah mokat di tanah.
Menyebabkan para dekan pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya dan sedikit mulai mempercayai pernyataan dari Ling Yun. Dengan tak menyangka Chenan ternyata memiliki sifat yang begitu bagong dapat berteman oleh seorang iblis yang nyatanya telah menghabisi para rekannya. Saat ini pun Pak Ling Yun yang melihatnya menunjukkan senyum liciknya. Dengan merasa beruntung para dekan ini yang sebagian mulai percaya pada laporannya. Dan ia tak takut jika seandainya mereka juga meminta keterangan pada Mengkeer, sebab ia tahu bahwa wanita licik itu juga membenci Chenan. Dengan waktu itu memiliki kesempatan untuk memokatkannya. Selain itu ia juga telah bersumpah untuk tak membicarakan semua hal memalukan yang ia lihat dalam ilusi langit virtual, dan ia akan menunjukkan kekagumannya kepada Mengkeer. Mengingat ia percaya bahwa wanita licik ini tak akan pernah melontarkan tuduhan berbeda dengannya, karena ia nyatanya memang sangat senang melihat Chenan disingkirkan. Dan melalui perkenalan singkat, Ling Yun pun menyadari bahwa meskipun wanita licik ini adalah pewaris tanah suci kuno, aturan dan peraturan di jalan yang benar sama sekali tak dapat mengekangnya. Ia bahkan laporan Hoang Ling Yun tentang Chenan ini juga bagaikan batu kecil yang jatuh ke danau yang tentang menimbulkan riak air saat berita itu pertama kali menyebar di Akademi Shenlan dan kemudian menyebar keluar akademi tertinggi lainnya. Dengan hanya dalam beberapa hari, banyak orang di kota kebebasan mengetahui berita hoang ini serta mereka semua mulai mencap Chenan sebagai seorang iblis pengkhianat yang telah bersekutu dengan seorang dewa iblis. Terlebih lagi niat awal Ling Yun hanyalah ingin memperkeruh suasana dan tak terpikir untuk membiarkan semua orang mempercayai rumor tersebut. Ya, meskipun ia telah mengirim banyak anggota keluarganya ke sejumlah kerumunan untuk mencemarkan nama baik dan menyakiti Chenan, nyatanya situasinya jauh melampaui dirinya tanpa seperti yang diharapkan. Tapi sebenarnya di bawah berita hoax yang disebarkannya ini, Ling Yun pun juga berada di bawah tekanan yang sangat besar, dikarenakan ia tahu jika seandainya saja semua berita hoangnya ini terbongkar, dirinya merasa tak hanya akan kehilangan reputasinya, melainkan bahkan keluarganya juga akan sangat terlibat. Dan sementara kota kebebasan dihebohkan dengan berita hoang dari Chenan, ini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Chenan berada, yang mana kali ini dalam kondisi suramnya. Ia pun terus berjalan menyusuri wilayah terdalam lembah tanah kematian, tapi ketika terus berjalan ia pun terus mengingat pertempurannya melawan para master terkuat sebelumnya, dan meskipun tak ada bukti yang jelas melalui berbagai petunjuk, Chenan pun dengan naluri yang kuat telah lama memastikan bahwa para master kuat itu merupakan sejumlah orang yang dikirim oleh Ling Yun, sehingga membuatnya pun pada akhirnya bersumpah suatu saat akan menghabisinya.